Shalom, jumpa lagi dengan Renungan Kristen Daniel Story. Kali ini kita akan membahas mengenai melakukan perintah-perintah Allah. Jadi seberapa sulitkah melakukan perintah-perintah Allah? Apakah mungkin kita melakukan seluruh perintah-perintah Allah? Apakah kita mampu untuk melakukan seluruh perintah-perintah Allah ya tanpa miss satupun, saudara? Ya, melakukan seluruh perintah-perintah Allah. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-3, saya bacakan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi penekanannya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Contoh perintah di Alkitab apa sih, saudara? Contoh perintahnya adalah Taurat. Ya, Taurat selalu disatukan dengan kitab para nabi, saudara. Saya buktikan di Matius 5 ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya, hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi Tuhan Yesus mensejajarkan antara hukum Taurat dengan kitab para nabi. Kemudian Matius 7 ayat yang ke-12 saya bacakan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lagi-lagi disejajarkan, saudara. Jadi Taurat selain dikenal sebagai 10 perintah Allah, juga dikenal sebagai 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab nabi-nabi pun dimasukkan ke dalam Taurat. Karena itu sampai saat ini kitab orang Yahudi dikenal sebagai Tanakh atau singkatan dari TNK, yaitu Torah, Nefim, Ketuvim. Nefim adalah kitab nabi-nabi yang dimulai dari Yesaya sampai dengan Maleakhi, saudara. Sedangkan Ketuvim adalah kitab sejarah dan kitab puisi, tulisan-tulisan lainnya, saudara. Ya. Jadi masalahnya nggak sesimpel itu, saudara. Masalahnya belum berhenti di situ. Masalahnya adalah Taurat juga dikembangkan menjadi 613 sub yang dikenal sebagai Mishpot. Ya, jadi sedemikian banyak, saudara, sub-subnya. Saudara ingat kisah murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat? Ya, kita buka saja, saudara, di Markus 2 ayat yang ke-23 dan 24. Saya bacakan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Memetik di hari Sabat, saudara. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ya. Jadi padahal, saudara, tidak ada hukum Taurat yang melarang untuk memetik bulir gandum, ya saudara, pada hari Sabat. Yang ada adalah kuduskanlah hari Sabat. Oh, jadi ternyata orang Farisi protes, saudara, karena adanya sub dari Taurat, yaitu Mishpot tadi, saudara. Mishpot ya terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah. 365 larangan ditulis seperti jumlah hari, saudara, dalam satu tahun. Dan 248 ditulis seperti jumlah organ tubuh dan tulang-tulang yang dipercaya oleh bangsa Yahudi saat itu, ya. Jadi sekali lagi ada 365 larangan dan 248 perintah, ya. Mishpot terdiri dari 3 poin. Pertama, Mishputim. Mishputim itu apa? Mishputim adalah perintah yang sudah jelas seperti jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu Mishputim, perintah yang sudah jelas. Kemudian ada juga edot. Edot apa? Edot adalah perintah yang diberi dengan alasan seperti melakukan Sabat, melakukan merayakan Paskah, itu dikasih juga alasannya, saudara. Kemudian cukim. Cukim itu apa? Perintah yang menekankan pada ketaatan dengan alasan yang saat itu tidak jelas, saudara. Jadi seperti kisrut. Kisrut itu apa? Kisrut itu adalah hukum kosher atau non kosher, halal atau non halal. Ya, jadi hanya merupakan ketaatan penuh dari bangsa Yahudi, ketaatan kepada perintah Tuhan. Mereka tidak tahu kenapa babi itu haram. Ya, yang penting kalau Allah katakan itu mereka harus taat. Yang jadi masalah, saudara, di Yakobus 2 ayat yang ke-10 saya bacakan.
Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya. Jadi jika kita mengabaikan satu saja dari hukum Taurat, termasuk misfot tadi yang jumlahnya 613 sub tadi saudara, maka kita juga bersalah terhadap seluruh hukum Taurat, ya. Jadi kita setiap hari juga bukan cuma menghadapi satu larangan dan satu perintah, saudara. Tidak, saudara, ya. Tiap hari kita menghadapi langsung 365 larangan dan 248 perintah. Tidak boleh ada kesalahan dan pelanggaran satu butir hukum saja, saudara, ya. Semuanya harus kita jalankan. Kita dikepung oleh perintah dan larangan dari segala arah, saudara. Sekarang masalahnya, sanggupkah kita setiap hari melakukan seluruh perintah dan larangan tersebut, saudara? Ya. Lalu bagaimana dong dengan 1 Yohanes 5 ayat 3 tadi yang menyatakan perintah-perintahnya itu tidak berat, ya. Ini berat sekali, bahkan tidak mungkin kita lakukan semuanya tanpa miss satupun, saudara. Ya, saya bacakan di Ibrani 10 ayat 1. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kemudian saya bacakan lagi Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita baca lagi Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya bacakan lagi, saudara, Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ternyata hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita sudah dimerdekakan, saudara. Dengan menerima Yesus, maka kita menerima juga kegenapan hukum Taurat. Kita menjadi orang yang dibenarkan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya, sekali lagi, bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena penebusan oleh Tuhan Yesus kita dibenarkan. Ya, jadi sekali lagi kita dibenarkan bukan karena kita melakukan kebaikan, saudara, melainkan hanya karena kasih karunia semata. Puji Tuhan, saudara. Saya bacakan Efesus 2 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan ada orang yang membegahkan diri. Dan ketika kita melakukan kebaikan, ternyata Allah bekerja di balik itu semua, saudara. Di dalam Yesus kita berbuah banyak. Saya buktikan Yohanes 15 ayat 5, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, perhatikan, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini juga bicara di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara. Termasuk semua kebaikan yang kita perbuat, jika kita tidak ada di dalam Yesus, semuanya perbuatan baik itu semua tetaplah kotor di mata Allah, saudara. Saya buktikan. Kita baca Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala saudara, segala, bukan sebagian, segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kita baca lagi Yesaya 26 ayat yang ke-12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Jadi segala sesuatu kebaikan yang kita kerjakan, ternyata Tuhanlah yang melakukannya bagi kita, saudara.
ya. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 3 saya bacakan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita ya saudara segala sesuatu, bukan sebagian, melainkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, termasuk untuk melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Saya bacakan lagi di Yohanes 16 ayatnya yang ke-8. Dan kalau Ia datang, maksudnya Roh Kudus, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka Roh Kudus akan men-trigger kita, saudara, untuk berbuat baik dan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kemudian kita baca lagi di Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat barusan sudah sangat menjelaskan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya saudara. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk Tuhan? Ya, saudara renungkan lagi. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, apakah itu mendatangkan kebaikan untuk Tuhan? Apakah ketika kita berbuat baik, kita menguntungkan Tuhan? Ya, perbuatan baik kita, apakah itu menguntungkan Tuhan? Apakah ketika kita melayaninya, artinya kita sudah berjasa pada Tuhan? Jawabannya tegas adalah tidak, saudara. Ya, sekali lagi jawabannya adalah tidak. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, maka semuanya itu justru mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara. Tuhan tidak rugi jika kita berbuat dosa, dan Tuhan tidak untung jika kita melakukan perintah-perintahnya. Saya ulangi ya, saudara. Tuhan tidak rugi jika kita berbuat dosa, dan Tuhan tidak untung jika kita melakukan perintah-perintahnya. Kita tidak ada jasa apapun kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ulangi, kita tidak ada jasa apapun kepada Tuhan. Karena itu saat ini kita diingatkan, saudara, bahwa di luar Yesus semua kebaikan kita ya semuanya sia-sia belaka. Ada satu kepastian di dalam Yesus, yaitu keselamatan hidup kekal. Tapi sebaliknya, saudara, satu kepastian di luar Yesus, yaitu kematian kekal. Saya bacakan Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saat ini kita diperhadapkan pada kehidupan kekal atau pada kematian kekal, surga atau neraka. Keputusanmu pada saat ini akan menentukan nasibmu di kekekalan nanti, saudara. Bagi saudara dimanapun Anda berada yang saat ini ingin mengenal Yesus lebih dalam dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, saudara bisa ikuti doa saya. Kita berdoa bersama, saudara, dan saudara ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan, dan Juru Selamat, di dalam hidup kami, Masuklah ke dalam hati kami, berkuasalah atas hidup kami, Jadilah Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus, katakan bersama-sama, amin. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan doa atau ada pertanyaan mengenai keselamatan atau hal-hal seputar kekristenan atau Alkitab, bisa menghubungi WA atau nomor yang saya cantumkan di akhir video ini dan juga saya cantumkan di kolom deskripsi. Tuhan memberkati.